Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimilianto, NIM D01200002, kelas Sipil A 2020. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kestabilan lereng dengan metode Valenius dan dengan metode Bishop. Ya, baik, langsung saja kita masuk pembahasan. Landasan teori. Lereng adalah suatu bidang di permukaan tanah yang menghubungkan permukaan tanah yang lebih tinggi dengan permukaan tanah yang lebih rendah. Dalam bidang teknik sipil, ada 3 jenis lereng, yaitu yang pertama, lereng alam, yaitu lereng yang terbentuk karena proses-proses alam, misalnya lereng suatu bukit. Kemudian, kedua, lereng yang dibuat dengan tanah asli, misalnya apabila tanah dipotong untuk pembuatan jalan atau saluran air untuk keperluan irigasi. Dan kemudian, lereng yang dibuat dari tanah yang dipadatkan sebagai tanggul untuk jalan atau bendungan tanah. Kestabilan lereng. Kestabilan lereng merupakan suatu kondisi atau keadaan yang mantap atau stabil terhadap suatu bentuk dan dimensi lereng. Kestabilan lereng dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, jarak muka air tanah, kemudian sudut kemiringan lereng, kemudian nilai kuat geser tanah, dan jenis lapisan penyusunnya yang memiliki nilai kohesif dan sudut geser dalam yang berbeda. Analisis stabilitas. Analisis stabilitas adalah untuk menentukan faktor aman dari bidang longsor yang potensial. Analisis kestabilan dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, cara pengamatan visual, kemudian cara komputasi, serta cara grafik. Kemantapan lereng sangat dipengaruhi oleh kekuatan geser tanah untuk menentukan kemampuan tanah menahan tekanan tanah terhadap keruntuhan. Untuk menentukan stabilitas lereng, kita menggunakan metode Valenius dan metode Bishop. Adapun bentuk umum untuk menghitung stabilitas lereng adalah dengan mencari nilai angka aman atau F dengan membandingkan momen-momen yang terjadi akibat gaya-gaya yang bekerja. Dapat ditentukan dengan rumus sama dengan RC LAC per W Y, di mana F yaitu faktor keamanan, W berat tanah yang akan longsor dan kilonewton, kemudian C kohesi kilonewton per meter persegi, R jari-jari bidang longsor yang ditinjau, Y jarak pusat W terhadap O, dan LAC yaitu panjang lingkungan. Metode Valenius. Metode Valenius diperkenalkan pertama kali oleh Valenius tahun 1936 bahwa gaya memiliki sudut kemiringan paralel dengan dasar irisan faktor keamanan dihitung dengan keseimbangan momen. Adapun 3 tipe kelongsoran yang berdasarkan kepada posisi bidang gelincirnya, yaitu longsor kaki lereng, longsor muka lereng, dan longsor dasar lereng. Valenius menganggap gaya yang bekerja pada sisi kanan dan kiri dari sembarang irisan mempunyai resultan nol pada arah tegak lurus bidang longsor. Dengan anggapan ini, keseimbangan arah vertikal dan gaya-gaya yang bekerja dengan memperhatikan tekanan pori. Faktor aman didefinisikan F sama dengan jumlah momen tahan geser sepanjang bidang longsor per jumlah momen berat massa tanah yang longsor. F sama dengan sigma mr per sigma md. Dengan momen dari berat massa tanah tiap irisan adalah R sin theta, maka momen dari massa tanah yang akan longsor adalah MD sama dengan R sigma IN mendekati IN W sin theta I.
di mana R jari lingkaran bidang longsor, N jumlah irisan, theta I sudut tiap irisan, WI berat massa irisan K1. Kemudian kita masuk ke metode Bishop. Metode Bishop adalah metode yang diperkenalkan oleh A.W. Bishop menggunakan cara potongan, di mana metode Bishop dipakai untuk menganalisis permukaan gelincir yang membentuk lingkaran. Metode Bishop menganggap bahwa gaya-gaya yang bekerja pada irisan mempunyai resultan nol pada arah vertikal. Persamaan kuat geser dalam tinjauan tekanan efektif yang dapat dikerjakan tanah hingga tercapainya kondisi keseimbangan batas dengan memperhatikan faktor aman adalah T sama dengan C aksen per V ditambah tegangan kurang U per TG Q aksen per V, di mana Q tegangan normal total pada bidang longsor dan U tekanan air puri. Untuk irisan ke-1, nilai TI dengan A, yaitu gaya geser yang dikerahkan pada bidang longsor untuk keseimbangan batas. Karena itu T sama dengan CAI per F tambah NI kurang UI AI TA per V. Kemudian keseimbangan momen dengan pusat rotasi O antara berat massa tanah yang akan longsor dengan gaya geser total yang dikerahkan tanah pada dasar bidang longsor. Sigma WI XI sama dengan sigma TIR. Untuk persamaan di atas diperoleh F sama dengan R, sigma I sama dengan N mendekati I sama dengan N, C A AI tambah NI dikurang UI AI I Q TG per sigma I sama dengan N mendekati I sama dengan N W1 kali X1, di mana F sama dengan faktor aman, C kohesi tanah efektif, Q sudut gesek dalam tanah, UI tekanan pada air pori pada irisan KI. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.